Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan anggota kelompok Azani Azari dengan saya sendiri dengan NIM 21031057 dan Khairuni Salah Solvi dengan NIM 21031077 dan dosen pengampu yaitu Ibu Saidatul Fadia SPD MPD dengan mata kuliah dasar-dasar sains. Materi yang akan kami bahas yaitu pemanasan global dan perubahan iklim. Yang pertama yaitu pemanasan global. Pemanasan global adalah peristiwa yang meningkatnya suhu permukaan bumi secara global. Adanya pemanasan global tentu sangat mempengaruhi alam dan juga keberlangsungan hidup para makhluk di dalamnya. Terjadinya efek rumah kaca bersumber dari aktivitas manusia, seperti pembakaran limbah pabrik, pembakaran sampah, asap kendaraan bermotor, pembakaran lahan, dan lain sebagainya. Penumpukan karbon dioksida yang ada pada lapisan atmosfer akan menahan panas dari permukaan bumi untuk keluar, sehingga disebut sebagai efek rumah kaca. Dampak terjadinya pemanasan global yaitu, yang pertama, kepunahan beberapa spesies hewan dan tusemaki. 2. Temperatur bumi menjadi semakin tinggi, membuat es di kutub-kutub mencair dan menyebabkan volume air laut naik. Yang ketiga, penipisan lapisan ozon. Yang kelima yaitu hilangnya terumbu karang. Yang keenam, adanya kenaikan permukaan air laut menyebabkan kehidupan di tepi pantai menjadi tidak layak dihuni. Yang ketujuh, perubahan iklim yang ekstrim di berbagai wilayah di bumi. Yang kedelapan, cuaca dan curah hujan sangat tidak menentu, dapat mengganggu hasil-hasil panen. Selanjutnya yaitu upaya menanggulangi pemanasan global. Yang pertama yaitu tidak melakukan penebangan liar dan pengundulan hutan. Yang kedua, memberikan pendidikan agar masyarakat memahami tentang pengertian dan dampak dari adanya pemanasan global. Yang ketiga, melakukan reboisasi atau kegiatan penghijauan, serta memperluas lahan untuk tumbuhan dan tanaman hijau. Hal ini dilakukan karena tumbuhan mampu menyerap gas karbon dioksida sebagai bagian dari proses fotosintesis. Yang keempat, melindungi dan menjaga lingkungan. Dengan menggunakan energi listrik secukupnya, tidak melakukan pembakaran sampah, membatasi kegiatan merokok, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, dan bahan bakar organik lainnya. Yang keenam, mengurangi penggunaan produk yang mengandung CFCs dan menggantinya dengan produk yang ramah lingkungan. Penyebab pemanasan global. Pertama, penebangan hutan atau deforestasi. Jutaan hektar hutan di berbagai belahan dunia ditebangi setiap tahunnya untuk kepentingan komersial, seperti untuk membuat kertas dan mebel. Hutan-hutan juga ditebang habis untuk membuka lahan pertanian dan peternakan, atau untuk membuka jalan bagi kawasan perumahan dan industri. Yang kedua, emisi gas bahan bakar kendaraan. Emisi gas buang kendaraan bermotor adalah penanggung jawab terbesar dari pemanasan global. Lebih dari 90% transportasi umum, baik transportasi darat, udara maupun laut, ditenagai bahan bakar petroleum seperti bensin dan diesel. Gas yang dilepaskan dari proses pembakaran ini melepaskan karbon dioksida dan polutan lainnya, seperti metana dan nitrooksida. Setiap galon bensin yang Anda gunakan untuk naik mobil atau motor sehari-hari dapat menyumbang 10 kg karbon dioksida ke atmosfer bumi. Yang ketiga yaitu limbah industri. Gas limbah industri dan rumah tangga menjadi penyebab pemanasan global ketiga terbesar setelah emisi gas kendaraan bermotor. Industri juga bahkan ditenggarai menjadi penyebab paling awal dari pemanasan global yang kita alami saat ini. Penelitian menunjukkan pemanasan global sudah perlahan mulai terjadi pada pertengahan abad ke-19 mengikuti maraknya revolusi industri di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Yang keempat yaitu penggunaan listrik. Pembangkit listrik tenaga petroleum, gas alam, dan batu bara sejauh ini merupakan penghasilan emisi gas rumah kaca terbesar kedua setelah industri pabrik. Di Amerika Serikat, pembakaran batu bara untuk pembangkit listrik menghasilkan sekitar 2 miliar ton limbah CO2 setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu perubahan iklim. Iklim adalah situasi rata-rata cuaca berdasarkan pada waktu yang panjang dalam satu kawasan atau zona.
Iklim diukur berdasarkan kelembapan, curah hujan, suhu, tekanan atmosfer, dan arah angin. Unsur-unsur pembentukan iklim dan cuaca yaitu: 1. Sinar matahari, kedua suhu udara, ketiga kelembapan udara, yang keempat curah hujan, yang kelima awan, yang keenam adalah angin. Letak astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, sehingga Indonesia termasuk dalam iklim tropis. Karakteristik iklim tropis antara lain: suhu udara terata tinggi karena matahari selalu vertikal. Pada umumnya, suhu udara antara 20 sampai 23 derajat Celcius. Kedua, tekanan udaranya rendah dan perubahannya secara perlahan dan beraturan. Yang ketiga, hujan banyak dan lebih banyak dari daerah-daerah lain di dunia. Yang keempat, dipengaruhi oleh pergerakan peredaran matahari yang menyebabkan peredaran pola angin, sehingga terdapat dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Bentuk wilayah Indonesia yang berupa kepulauan, sebagian besar tanah daratan Indonesia dikelilingi oleh laut atau samudra. Yang kedua yaitu iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak terjadi penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Yang ketiga, iklim panas atau iklim tropis. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di wilayah tropis. Iklim tropis bersifat panas dan hanya memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Selanjutnya itu perubahan iklim di Indonesia. Perubahan iklim berdampak sangat buruk bagi Indonesia, khususnya pada sektor keamanan pangan dan sektor perikanan. Kekeringan yang terjadi di Indonesia mengubah pola tanam yang mengakibatkan gagal panen. Selain itu, perubahan iklim juga mengubah arus laut dan menyebabkan pengasaman laut, sehingga menyebabkan menurunnya hasil tangkapan ikan. Selanjutnya, pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Perubahan iklim tidak hanya terdampak pada lingkungan saja, tetapi juga pada perilaku fisik dan mental manusia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan perubahan cuaca yang sangat ekstrim, sehingga menimbulkan beberapa perubahan perilaku dan mental, seperti meningkatnya alergi dan risiko sakit jantung. Sekian presentasi dari kelompok 15. Salah dan jika mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.